Program linier Matematika Wajib kelas 11 SMA. Kali ini kita akan belajar program linier yang kedua, yaitu menyusun model matematika. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu video program linier yang pertama, banyak sekali permasalahan di kehidupan itu yang bisa diselesaikan dengan program linier. Salah satu contohnya adalah memaksimumkan laba usaha. Kita berusaha mungkin akan memperoleh laba. Tetapi apakah laba yang kita peroleh itu adalah yang paling besar yang mungkin kita peroleh? Nah, itu belum tentu. Bagaimana cara mengetahui laba yang kita peroleh adalah paling besar? Atau mengetahui berapa laba terbesar yang bisa kita peroleh? Nah, itu bisa dibantu dengan program linier. Termasuk keputusan apa yang mesti diambil agar laba yang diperoleh perusahaan itu adalah yang paling besar. Nah, itu bisa dibantu dengan program linier. Karena ini bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mengubah bahasa sehari-hari itu, teman-teman, menjadi bahasa matematika. Nah, mengubahnya itu berarti perlu pemodelan. Nah, di video kali ini, video program linier yang kedua ini, kita belajar menyusun model matematika. Satu soal ini akan kita kerjakan ya. Dan nanti ada satu soal untuk teman-teman berlatih. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. Soalnya seperti ini. Untuk mendistribusikan 100 ton buah ke pengecer, Pak Jono harus menyewa 2 jenis truk, yaitu truk jenis 1 dan truk jenis 2. Truk jenis 1 kapasitasnya 3 ton, truk jenis 2 kapasitasnya 2 ton. Pak Jono menghendaki hanya menyewa truk maksimal 30 kali jalan. Jika truk jenis 1 yang disewa itu X unit, dan truk jenis 2 itu yang disewa sebanyak Y unit, susunlah model matematikanya yang sesuai. Oke, bagaimana teman-teman caranya? Pertama, kita bentuk terlebih dahulu ya, tabelnya ya, agar lebih kelihatan ya. Nah, kita bikin tabelnya. Tabel permasalahan. Kita bikin, kita lihat yang dimisalkan banyaknya tadi, yaitu X unit itu kan truk jenis 1. Dan truk jenis 2 sebanyak Y unit. Nah, itu kita letakkan di sini, teman-teman. Truk jenis 1 atau truk 1 ya. Ini truk jenis 2. Kita letakkan di situ. Tidak harus sih, diletakkan di sini juga tidak masalah ya. Oke, selanjutnya banyaknya diketahui jika truk jenis 1 itu sebanyak X unit. Nah, berarti kalau gitu banyaknya yang disewa. Kita letakkan di sini ya. Ini banyaknya. Banyak yang disewa. Truk 1 itu X unit. Sementara truk jenis 2 itu sebanyak Y unit ya. Nah, itu banyaknya. Kemudian kita perhatikan, Pak Jono itu menghendaki hanya menyewa truk maksimal untuk 30 kali jalan. Artinya menyewanya itu adalah untuk 30 kali penyewaan, teman-teman. 30 truk ya, totalnya itu 30. Lah, padahal truk jenis 1 itu sebanyak X, truk jenis 2 sebanyak Y, totalnya ini maksimal itu hanya 30. Nah, kita tulis di sini. Ya, 30 itu maksimalnya. Nah, selanjutnya itu ada kapasitas. Kapasitas truk jenis 1 3 ton. Nah, kita tulis di sini kapasitas. Truk jenis 1 3 ton dan truk jenis 2 itu
2 ton. Daya angkutnya, nah, ini digunakan untuk mengangkut 100 ton buah. Nah, kita letakkan di sini 100 ton buah. Sekarang kita cermati, masih adakah yang belum tertulis di sini, teman-teman? Data yang di sini yang belum tertulis ada nggak? Kayaknya sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan model matematikanya. Coba lihat teman-teman, truk jenis 1 yang disewa itu sebanyak X unit, truk jenis 2 yang disewa sebanyak Y unit. Nah, totalnya itu maksimal 30. Maksimal ya. Artinya berarti X ditambah Y ini maksimalnya hanya 30. Nah, itu berarti ditulis X ditambah Y maksimal 30. Maksimal 30 itu artinya berarti tidak boleh lebih dari 30. Berarti menyewanya itu harus kurang dari 30 atau kalau enggak sama dengan 30. Tidak boleh lebih. Karena maksimal. Nah, 30 itu udah paling banyak ya. Selanjutnya, daya angkutnya ya, kapasitas truknya. Truk jenis 1 itu 3 ton. Artinya buah yang diangkut oleh truk jenis 1, satu buah truk jenis 1 itu mengangkut 3 ton. Itu kalau 1. Kalau truk jenis 1-nya sebanyak 2 unit, berarti yang terangkut 6 ton. Kali 2, ya enggak? Seandainya ini ada 3 unit, berarti kali 3. 4 unit kali 4. Ternyata truk jenis 1 disewa sebanyak X unit. Berarti yang terangkut oleh truk jenis 1 adalah 3 itu dikali X. Nah, berarti buah yang terangkut oleh truk jenis 1 sebanyak 3X ton. Sekarang buah yang terangkut oleh truk jenis 2. Karena kapasitasnya ini 2 ton, satu truk jenis 2. Kalau truknya sebanyak 2, berarti 4 ton kali 2 ya. Kalau sebanyak 3 berarti 6 ton kali 3. Ternyata ini sebanyak Y, berarti dikali Y. Nah, berarti banyak buah yang terangkut oleh truk jenis 2 sebanyak 2Y ton. Nah, total buah yang terangkut oleh kedua jenis truk, ya ini tentu kita tambahkan. Itu total yang terangkut. Padahal yang hendak diangkut adalah 100 ton. Artinya total yang terangkut itu, teman-teman, harus lebih dari 100 ton agar 100 ton itu terangkut semuanya, ya kan? Nah, artinya ini berarti harus lebih dari 100 ton, tidak boleh kurang, atau paling enggak tuh sama dengan, artinya berarti persis 100 ton itu terangkut semuanya. Mengangkut lebih dari 100 ton tidak masalah, tapi mengangkut kurang dari 100 ton nggak bisa dong, berarti ada yang tidak terangkut, ya kan? Nah, makanya ini tanda pertidaksamaannya lebih dari. Karena yang diangkut oleh kedua jenis truk itu harus lebih dari 100 ton. Agar 100 ton buah itu semuanya terangkut. Selanjutnya, karena X itu adalah banyaknya truk jenis 1 yang disewa, dan Y itu banyaknya truk jenis 2 yang disewa, teman-teman, maka X dan Y itu tidak boleh negatif. Masa misalnya menyewa truk jenis 1 sebanyak negatif 2 unit? Nah, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, karena itu disyaratkan X-nya itu, banyaknya truk jenis 1 itu harus positif atau paling kecil 0. Tidak mungkin negatif. Y juga harus positif atau paling kecil 0. Jika X-nya itu sama dengan 0, artinya truk jenis 1 berarti tidak ada yang disewa. Maksudnya seperti itu. Negatif nggak mungkin, teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah model matematika yang terbentuk, teman-teman. Di video program linear yang kedua ini kita belajar membentuk ini ya. Nah, silakan teman-teman pelajari. Untuk selanjutnya penyelesaiannya, bagaimana caranya agar biaya minimum, misalnya biaya mengangkut buah ini minimum, teman-teman, itu akan kita pelajari di program linear yang ketiga, yaitu tentang optimasi ya. Bagaimana caranya membuat
Kalau laba itu maksimum atau kalau biaya itu minimum. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Dan ini soal latihannya, silakan teman-teman latih ya. Dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang, siapa tahu mereka terbantu dengan video ini teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya.